Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, untuk belajar kali ini kita akan membahas ayat Al-Quran. Mata pelajaran ini berkaitan tentang Al-Quran dan hadis. Untuk hari ini kita belajar bareng-bareng mengenai ayat Al-Quran beserta tajwidnya, dan kebetulan sekali ayat yang akan kita bedah tajwidnya ini adalah tentang tanda-tanda kebesaran Allah. Boleh dibaca dulu satu ayat utuhnya oleh salah satu dari teman-teman. Mangga. Quran surah Ali Imran ayat 190. Boleh sama Teh Yusni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin li ulil albab. Shadaqallahul azim. Dibaca artinya boleh sama Teh Zahira. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Nah, jadi ada yang bisa menyimpulkan, atau misalkan ada yang bisa menyimpulkan arti dari ayat ini tentang kemana sih kemana sih tujuan dari ayat ini, pembahasannya itu lebih kepada kemana gitu, selain dari garis besarnya adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Tapi memang cukup jelas ya gitu bahwa ayat ini tuh menjelaskan tanda-tanda dari kebesaran Allah. Jadi Allah itu maha kuasa, maha menciptakan langit dan bumi yang sebesar ini pun Allah kuasa untuk mengatur rotasinya, mengatur kehidupan di dalamnya beserta hal-hal yang mungkin lebih rumit dan lebih kecil dari ini gitu. Nah, sesungguhnya penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, salah satu yang memang sering kita jumpai adalah pergantian siang dan malam. Ini juga merupakan satu tanda kebesaran Allah yang gak bisa kita pungkiri. Kita sebagai manusia tidak bisa mengatur itu. Itu mungkin secara garis besar ayat ini menjelaskan tentang itu. Namun poinnya kali ini kita akan membedah tajwid. Kita rinci bareng-bareng, kita bedah bareng-bareng satu ayat ini tentang tajwidnya. Mulai dari Teh Yusni estafet sampai Teh Nurul Aulia. Disebutkan hukum tajwidnya dan kenapa bisa dinamai hukum tajwid itu gitu. Nanti kita diskusi bareng-bareng. Yang pertama tuh inna, nun bertasydid dinamakan. Itu sebabnya ya, karena setiap huruf nun atau mim yang bertasydid itu dalam ilmu tajwid namanya Guna. Yang selanjutnya fi Matobi. ya, karena Karena ada ya sukun bertemu dengan kasroh. sebelumnya ada kasroh bertemu ya sukun. Kemudian Teh Nurul Aulia khalqis samawati, khalqis sa, Itu ada konsumsi sebabnya karena ada pulsa yang dimana beberapa suara bukan tidak bisa dimasukkan alif lam, sama tidak disambung dan ya, betul. Jadi ini karena alif lam bertemu huruf 15 itu salah satunya huruf sin, jadi lebur ya huruf alif lamnya karena langsung masuk kepada sin yang bertasydid ini. Kemudian ma dan wa, mim dan wau ini namanya matobi'i karena dibacanya berapa harokat berarti? 2. Yang selanjutnya wal a, itu hukumnya alif lam Komariah. karena ini alif lamnya dibaca secara jelas, tidak seperti yang tadi ya. Kalau yang tadi kan alif lamnya seolah-olah nggak ada, melebur ke. Nah, untuk yang kalimat ini alif lamnya dibaca jelas karena bertemu dengan hamzah. Kemudian ardi, ro-nya Tafhim. karena Sebelumnya ada fathah. ya ro sukun sebelumnya didahului fathah. Kemudian waqtilafi, la boleh dibaca panjang namanya berarti Matobi. fil laili, fil alif lam syamsiyah, al laili berarti harafin karena ya sukun didahului fathah. Wan nahari alif lam syamsiyah. Nah, di sini ada dua hukum. Ada satu lagi. sama dulu. Nah, karena nun bertasydid, haknya mutabi'in. Kemudian ro-nya rotaki karena Tipis sebelum karena ro-nya dikenai kasroh. ya betul. Kemudian la ya, dua huruf itu dibaca
Hamid Dengan menggunakan ya bertemu dengan lam. Ulil itu juga alif lam komariah, karena yang ini yang terakhir al-babiyah, ulil al-babiyah alif lam komariah. Kemudian yang terakhir adalah mad alif bisukun. Karena apa? Karena Matobi'i di akhir kalimat ya metodenya di akhir kalimat panjangnya dua harokat. dua harokat. Dan yang terakhir adalah qalqalah subro, karena huruf qalqalah matinya disebabkan dibaca waqaf. Sekian yang bisa kami sampaikan dalam pembelajaran kali ini. Semoga teman-teman bisa kembali berlatih di ayat-ayat yang lain. Semoga pemahamannya juga bisa lebih baik lagi dari saat ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam